Rocky, selamat datang. Terima kasih. Jadi gini, walaupun bagaimana karena niat baik Pak Taufik Rocky, satu dari terapi ke sini, dan untuk memenuhi dari Prof. Jimli untuk mendengarkan suara purnawirawan, tidaklah afdol kalau purnawirawan Polri juga berbicara. Loh, makanya Pak Taufik Rocky mohon untuk bisa menyampaikan bagaimana persepsi bangsa ini. Yang lain sudah. Udah akademisi tadi. Nah, duduk doa ya. Udah muter tadi. Tahu nggak gaya doa tentara? Tahu nggak? Berdoa mulai. Tahu nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati, saya langsung terpukau tadi dengan pembicaraan sejak kala Persatuan Indonesia. Kalau di dalam bahasa Sunda itu bukan sejak kala, sandiakala. Berarti ada sesuatu bahaya yang dihadapi, yaitu sandiakala. Katakan satu bahaya. Saya langsung terpukau tadi, ya. Dan cara berpikir saya hampir sama, cuma saya bukan seorang ilmuwan. Saya belajar kadang-kadang dengerin Prof. Jimli kalau sedang pidato. Kalau sedang kuliah saya nggak pernah dengar, tapi kalau sedang pidato, sedang memberikan ulasan saya dengar, baik pada waktu di DPR maupun pada waktu ketua Mahkamah Konstitusi, bahwa ada sesuatu yang nggak benar dalam undang-undang kita ini. Oke, benar. Saya berangkat dari outcome sebuah proses politik di Indonesia ini. Dan setelah itu saya nggak berani loncat ke output. Ilmuwan boleh, kalau saya nggak berani loncat ke output. Tapi saya langsung loncat ke proses, langsung loncat ke raw input. Outcome-nya antara lain, saya sependapat persatuan kita dalam sejarah. Ini udah gampang bener pecah nih, gampang bener pecah republik ini. Gitu. Apa? Kita mesti memperbaiki ini semua. Dan dengan undang-undang yang ada sekarang dan undang-undang dasar yang ada sekarang, nggak mungkin kita bisa memperbaiki. Oleh karena itu buat saya, kita lakukan amandemen yang kelima. Pak Jimli, amandemen yang kelima, isinya 2 pasal aja. Membatalkan hasil amandemen 1, 2, 3, dan 4. Yang kemudian mari kita tata kembali. Kita tata kembali sistem ketatanegaraan kita, sistem pemilu kita, sistem-sistem kita, sistem hukum kita. Kita perbaiki kembali. Sistem hukum kita bagaimana kita perbaiki? Hubungan antar lembaga juga kita perbaiki. Ini kan kita tahu sendiri. Apa yang terjadi dalam hubungan antar kelembagaan? Pak Jimli lebih tahu itu sebagai mantan ketua komisi, mantan ketua Mahkamah Konstitusi. Saya kira beliau lebih paham dan tahu betul. Cuman gayanya memang gaya ilmuwan, jadi ya kita tahu lah berbicaranya seperti apa. Bukan politisi. Tapi dari outcome yang ada sekarang ini, ya kesimpulannya adalah pemerintahan yang tidak efektif, sistem politik yang tidak jelas, dan senjakala dalam persatuan, itu karena proses kita tidak benar. Proses itu ya sebuah sistem. Sistem APBN kita korupsi merajalela karena APBN kita tidak benar, sistem keuangan negara kita tidak benar. Perlunya ada KPK karena sistem hukum kita tidak efektif. Dulu dibikin Kopkamtin karena sistem hukum kita tidak efektif. Nah, mari kita tata kembali sistem-sistem ini. Dengan sistem yang bagus ini, kalau sistem yang bagus maka raw inputnya juga akan diperbaiki. Gak mungkin lah orang tiba-tiba muncul untuk menjadi calon gubernur, untuk menjadi calon bupati,
calon presiden, oh kita tahu dia punya kompetensi juga masih pas-pasan. Kalau sistem yang kita bangun sudah memungkinkan untuk melakukan seleksi seperti ini, maka paling tidak prosesnya juga akan benar. Karena itu saran saya sih satu saja. Amandemen kelima deh. Ngarep-ngarep dekret presiden kembali urutan kelima jangan diharap. Jangan diharap. Belum apa-apa. Para politisi udah ngomong perlu dipertimbangkan masa pemilihan presiden yang ketiga. 3 periode. Untungnya Presiden Jokowi sudah mengatakan, saya ini anak reformasi menghendaki cuma 2 kali. Apakah dengan 2 kali ini persoalan bisa selesai? Ya mari. Karena dulu saya ingat pembatasan masa jabatan presiden itu diawali dengan ketua MPR dulu, Prof ya. Dulu meja saya digebrak dulu. Konsep itu kebetulan dari kami. Saya menulisnya. Meja saya digebrak. Termasuk pemisahan Pak Kiki. Lepasnya timur kan keluar tuh sampai MPR-nya. Di demo ruangan kerja saya di situ sama orang-orang di situ. Saya bilang, lu jangan belagu depan gua. Lu belum lahir, gua ada di Timur walaupun gua gak ikut perang ya. Gua perang kan bagian Pak Kiki. Silakan polisi atau tentara. Tapi saya bilang sama mereka, teman-teman gua berapa ribu orang tuh dikubur di sana di lebih sakit gua daripada lu. Tapi hari ini gua lebih sakit loh. Gua mesti menyusun yang namanya ketetapan MPR tentang pemisahan. Lebih sakit kan? Outcome yang sudah Pak Baliut dan Amudadu seperti ini adalah dikerjakan oleh output yang diproses lewat proses yang tidak baik. Karena prosesnya nggak benar, raw inputnya juga nggak benar, ya sorry. Garbage in, garbage out. Sampah masuk nggak bakal keluar. Yang paling bagus cuma bisa jadi energi, dibakar, jadi pembangkit listrik, itu mahal. Tapi yang paling bagus cuma satu, jadi kompos. Tidak bisa terlalu berharap banyak kita dari sistem politik, dari sistem ekonomi, dari sistem hukum, dari sistem undang-undang, sistem konstitusi kita untuk membawa Indonesia ini menjadi lebih baik. Buat saya, umur saya sekarang sudah 74 atau 75. Jadi baru. Jadi kalau teriak sekarang pun jangan kita, lu ngapain sih masih udah tua begini masih pengen punya jabatan? No. Gak ada urusan buat saya itu. Tapi buat saya adalah saya ingin yang masih muda, yang relatif lebih muda dari kita ini ke depan menghadapi, menyelesaikan masalah-masalah Indonesia dengan sistem yang sudah tertata gitu. Cuma itu saya mohon maaf, saya karena ada jadwal. Ya lu kalau orang tua kan terapi lah, inilah itu. Terapinya ini susah karena begitu kita batalkan kita bisa dapat 2 minggu lagi. Pas kamu mulai guru gempor saya Pak, sorry. Jadi saya minta majukannya 1 jam. Bisa Pak kalau ke jam 10. Tadinya malah jam 11. Tadi jam 10. Oke sama jam 10 gitu langsung kabur pakai. Saking rindunya sama profil Jumdi dan saya naik taksi. Tapi nggak bakal minta. Karena kalau mobil sendiri pasti udah grogi nih. Lampu merah diserobot, tali sedikit, segala macam. Udah lah, lebih kita naik taksi aman duduk sampai di sini. Demikian, mohon maaf, saya memang bukan seorang ilmuwan, bukan juga seorang politisi, cuma polisi. Politisi bedanya cuma dikatakan tapi kelakuan sama. Karena saya mantan politisi juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Genaplah ya, dari